Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal, mendeteksi, dan menangani speech delay dalam perkembangan berbicara anak bersama saya, Dini Nurhasana. Selamat mendengarkan. Berbicara merupakan bentuk verbal dari bahasa, di mana bahasa merupakan produksi konseptual dari komunikasi. Bicara adalah tahapan perkembangan yang telah dimulai sejak bayi. Tahapan perkembangan berbicara anak dimulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Anak sudah dapat memberikan respon seperti melirik, berekspresi seperti tertawa, mengucapkan ah atau Lalu usia 9 bulan, anak sudah bisa babbling seperti baba, mama. Usia 12 bulan, anak dapat mengikuti satu perintah, mulai menerikan suara atau intonasi suara, dapat mengucapkan satu suku kata. Usia 15 bulan, pengucapan suara meningkat menjadi 3 kata. Usia 18 bulan, anak mulai menunjukkan minimal satu anggota tubuhnya dan pengucapan meningkat menjadi 6 kata. Usia 2 tahun, anak dapat menunjukkan gambar, mengikuti lebih dari 2 perintah, dapat merangkai kata, dan dapat menyebutkan gambar. Usia 2,5 tahun, anak dapat menunjukkan 6 anggota tubuhnya, dapat melakukan 2 tindakan, setengah pembicaraannya dapat dimengerti. Usia 3 tahun, anak dapat mengetahui 2 kata sifat, mengenali 4 gambar, dan mengenal 1 warna, dan seluruh pembicaraannya dapat dimengerti. Usia 4 tahun, anak dapat memahami 4 kata, mengenal 4 warna, dan seluruh pembicaraannya dapat dimengerti. Usia 5 tahun, anak dapat menceritakan kembali sebuah cerita dengan kalimatnya sendiri. Anak juga pandai merangkai kalimat yang terdiri dari 5 kata. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan berbicara anak, meliputi intelijensi, jenis disiplin, posisi urutan lahir, besarnya keluarga, status sosial ekonomi, status ras, dwibahasa, dan penggolongan peran anak laki-laki serta perempuan. Selain itu, terdapat 6 hal penting yang harus diperhatikan dalam fase belajar berbicara, yaitu 1. Persiapan fisik untuk berbicara. Seluruh organ fisik anak memiliki kondisi yang baik dan tidak mengalami kondisi kelainan. Yang kedua, kesiapan mental. Yang ketiga, model yang ditiru. Yang keempat, kesempatan untuk berpraktik. Yang kelima, motivasi. Dan keenam, adanya bimbingan. Jadi, apa yang dimaksud dengan speech delay? Speech delay adalah suatu keadaan terlambat berbicara yang ditandai dengan keadaan anak yang memiliki kemampuan berbicara di bawah rata-rata. Speech delay atau keterlambatan berbicara merupakan istilah yang merujuk pada proses keterlambatan berbicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak yang sudah tadi dijelaskan. Speech delay pada anak merupakan suatu yang harus diperhatikan. Dan terkadang orang tua saat ini menghiraukan yang namanya speech delay, menganggap normal. Akan tetapi, jika speech delay dibiarkan, itu akan menjadi gangguan yang serius pada anak. Hal yang menyebabkan terjadinya speech delay pada anak meliputi 1. Infeksi telinga. Infeksi telinga dapat berkontribusi terhadap keterlambatan berbicara. 2. Otot mulut. Perkembangan otot mulut yang belum sempurna juga membuat anak terlambat berbicara. Yang ketiga, kemampuan menyimak. Anak-anak yang sulit memahami permintaan kompleks atau tidak peduli dengan kebisingan di sekitarnya kemungkinan akan mengalami keterlambatan berbicara. Selain itu, ada juga penyebab lain yang menyebabkan keterlambatan berbicara. Yang pertama, faktor genetik
atau keturunan. Yang kedua, pola asuh dari orang-orang sekitar. Yang ketiga, faktor menyusui. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, faktor pendengaran. Dan keenam, alat elektronik. Anak dengan keterlambatan berbicara harus tetap dirangsang untuk terus melatih komunikasinya. Sebagai orang tua, peran ibu sangatlah penting dalam penanganan keterlambatan bicara tersebut. Rajinlah mengajak anak untuk berbicara sejak bayi. Walaupun belum bisa berbicara, namun kosakata dari ibu dapat menjadi bekal dalam perkembangan bicara dan bahasanya kelak. Ibu juga bisa membacakan cerita untuk menambah kosakata yang didengar oleh anak. Keterlambatan bicara pada anak sebaiknya dapat diketahui sejak dini sehingga dapat dilakukan penanganan secepatnya. Keberhasilan penanganan keterlambatan bicara membutuhkan kolaborasi yang baik antara tim terapi bicara dan rehabilitasi anak-anak di rumah dengan orang tua. Untuk alasan ini, keterlibatan orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan anak dengan keterlambatan bicara. Pola asuh dan pembiasaan orang tua di rumah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak, khususnya perkembangan bicara anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Penerapan pola asuh secara tepat dan bijak dapat memberikan perhatian kepada anak, juga bisa mengurangi resiko keterlambatan berbicara pada anak. Gagal dalam bisnis itu bisa diulang, akan tetapi gagal dalam mendidik anak itu tidak akan pernah bisa diulang. Mari nikmati perjalanan panjang perkembangan hidup anak agar tercipta generasi yang baik dan benar sesuai petunjuk Ilahi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.